Dari ruang riset mahasiswa Universitas Brawijaya, lahirlah VitalSense, sebuah perangkat pemantau multiparameter vital tubuh non-invasif berbasis IoT dan machine learning, dirancang untuk menjembatani teknologi dan kesehatan dalam satu sentuhan. Baik untuk dari integrasi VitalSense ini sendiri, dari sensor-sensor biometrik yang kami gunakan dengan ESP32, hal tersebut dihubungkan oleh keduanya yang dimana dari sensor dan juga ESP dihubungkan dengan sistem IoT dan juga dengan klasifikasi machine learning. Dari hasil-hasil data yang kami dapatkan itu dilakukan pemrosesan dan juga akan dihubungkan langsung dengan machine learning yang ada di ESP-nya itu sendiri, dan dilakukan klasifikasi dengan random forest untuk mengklasifikasikan dari parameter-parameter yang kami gunakan sehingga tidak ada meleset dan juga dari data-data kami akan akurat seperti itu. Baik, dari proses kalibrasi ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama itu dengan studi literatur supaya kita mengetahui seperti apa dan juga bagaimana dari sensor-sensor ini bekerja secara detail dan juga bagaimana ESP32-nya itu bekerja. Selanjutnya dari studi literatur kami gunakan dan kami lakukan dengan kalibrasi awal. Pertama kita bandingkan dengan sampel yang sedikit dari alat konvensional dengan alat VitalSense kami. Selanjutnya setelah dapat kalibrasi itu kami lakukan kalibrasi lagi dengan data-data yang lebih banyak lagi, dan juga setelah itu kami lakukan kalibrasi lagi dengan bekerja sama juga dengan RSUB untuk mendapatkan pasien-pasien yang juga dibutuhkan dari rentang yang ekstrim maupun paling rendah seperti itu. Sehingga dari data-data kami ini dapat diklasifikasikan dengan luas dari mulai yang paling ekstrim hingga yang normal. Kemudian juga dari klasifikasi random forest ini juga membantu dalam VitalSense untuk mengkelompokkan dari parameter-parameter yang kami gunakan seperti itu. Untuk dari alur VitalSense ini sendiri, itu pertama kami dari pemilihan sensor-sensor yang kami gunakan. Yang pertama itu ada MAX 30102 yang digunakan untuk 5 parameter, dan juga ada MLX 90614 yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Selanjutnya kami juga melakukan pemilihan dari microcontroller itu sendiri untuk pas dengan sensor-sensor yang kami gunakan dan juga machine learning yang kami gunakan. Selanjutnya dari hal tersebut kami melakukan juga riset terkait machine learning apa yang cocok untuk digunakan di VitalSense ini sendiri. Selanjutnya dari hal-hal tersebut kami lakukan studi literatur untuk menggabungkan dari seluruh komponen yang ada, dan juga dari dayanya sendiri kami menggunakan baterai LiPo 3,7 volt, dan juga dari kami juga menggunakan modul dari baterai itu sendiri. Selanjutnya dari komponen-komponen dasar tersebut itu ditampilkan di layar OLED sehingga dapat secara langsung dan secara real time dilihat pada alat VitalSense ini sendiri. Dan juga kami menghubungkan dari sisi hardware dan juga software dengan IoT untuk data-data yang telah didapatkan per pasiennya itu dilihat dari Telegram bot maupun aplikasi, sehingga dari pihak pengguna, tenaga kesehatan dan juga keluarga itu bisa melihat secara real time bagaimana kondisi kesehatan pasien tersebut. VitalSense dirancang untuk mendeteksi 6 parameter dengan non-invasif. 6 parameter adalah tekanan darah, denyut nadi, saturasi oksigen,
kolesterol, glukosa, dan suhu tubuh. Dengan integrasi sensor MAX 30102 sebagai sensor PPG untuk mendeteksi 5 parameter, kemudian MLX 90614 untuk mendeteksi suhu tubuh. Keunggulannya, sensor ini dapat mendeteksi 6 parameter sekaligus dibandingkan dengan alat yang sudah ada pada umumnya, yaitu alat yang terpisah-pisah untuk mendeteksi 6 parameter tersebut. Tantangan yang paling krusial saat kami membuat perangkat VitalSense ini adalah di mana keakurasian dari parameter glukosa dan kolesterol memiliki deviasi dengan alat laboratorium. Tantangan ini kami atasi dengan kalibrasi berkala dan perbandingan dengan alat gold standar medis yang konvensional. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam uji alat VitalSense ini dengan membandingkan alat ini dengan alat konvensional medis pada umumnya. Dan juga tenaga medis menentukan ambang batas parameter-parameter yang kita ukur pada alat VitalSense untuk mengklasifikasikan kondisi-kondisi penggunanya. Tim kami menggunakan pendekatan multisaluran dan interaktif, di mana pemahaman dan edukasi dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini tidak hanya memperkenalkan alat kepada masyarakat, tapi juga melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Tahapan-tahapan tersebut yang pertama yaitu melibatkan langsung masyarakat untuk bisa mencoba dan juga menggunakan alat VitalSense. Kemudian berkolaborasi dengan tokoh masyarakat atau tenaga kesehatan agar VitalSense sendiri bisa lebih dikenal, dan juga kami sebagai tim juga bisa memberikan edukasi dan juga pemahaman yang lebih baik lagi. Secara umum, persepsi dari masyarakat sendiri sangat baik, dan juga mereka sangat bersemangat dan juga excited dengan adanya alat ini, karena alat ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sangat takut dengan tusuk jarum, di mana alat ini bisa langsung mendeteksi 6 parameter sekaligus tanpa adanya rasa takut, dan juga memberikan rasa nyaman ketika dipakai. Tim kami sendiri menyadari bahwa tantangan tersebut sangatlah banyak, dan kami sendiri juga sudah memiliki solusi, yang dimana solusinya sama seperti pertanyaan pertama, yaitu kami memberikan edukasi yang mudah untuk dipahami. Kemudian kami bisa berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan juga tenaga kesehatan, yang dimana di sini kita bisa menambah relasi dan juga bisa memberikan edukasi yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, agar VitalSense ini bisa dikenal banyak orang. Saya melihat bahwa VitalSense mempunyai keunggulan dibanding alat yang lain karena bisa mendeteksi 6 parameter kesehatan yang secara real time, dan itu antara lain adalah untuk mengukur tekanan darah, kemudian denyut nadi, glukosa, kadar kolesterol, kemudian suhu tubuh dan saturasi oksigen, dan ini bisa dilakukan secara real time. Kemudian VitalSense juga punya kelebihan karena menggunakan teknologi Internet of Things, sehingga bisa terpantau secara real time. VitalSense ini punya potensi yang besar untuk dikembangkan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di ranah klinis maupun komunitas, karena mempunyai kemampuan untuk mendeteksi parameter kesehatan secara real time, dan juga dapat membantu pasien dan tenaga medis dalam memantau kondisi kesehatan pasien. Kemudian juga bisa secara efektif akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memantau kesehatan secara mandiri dan mencegah penyakit.